Serial Ramadan, Cintailah Orang Tuamu, bagian 1. Wahai adik-adik yang tercinta, kalian wajib mencintai kedua orang tuamu dan berbakti kepada keduanya. Karena itu, perintah Allah Ta'ala dan termasuk salah satu amal yang paling utama adalah, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wahai adik-adik tercinta, sadarilah sesungguhnya orang tua kalianlah yang melahirkan, mengurus, memberi nafkah, mendidik, dan membesarkannya sampai dewasa. Karena itu, wajiblah kalian taat kepada keduanya dan harus melayani dan memenuhi hak keduanya dengan mematuhi perintahnya. Gemarlah kalian melayani kedua orang tua dan berbakti kepadanya hingga akhir hidupnya. Hak mereka sangat besar terhadapmu karena dirimu dan hartamu adalah milik mereka. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketahuilah wahai adik-adik yang tercinta bahwa berbakti kepada orang tua merupakan akhlak yang sangat diperhatikan oleh Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang solih. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan demikian, antara lain nasihat Luqman kepada anak-anaknya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Bahkan setelah menyeru umatnya agar berbakti kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya, maka para nabi dan rasul menyeru agar umat-umatnya berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wahai adik-adik, begitu tinggi kedudukan kedua orang tuamu sejak dahulu, maka berbaktilah. Jadi seseorang yang benar-benar bertauhid atau mengesahkan Allah Ta'ala, maka ia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Perhatikanlah bahwa ketika Al-Quran menyebutkan tentang bertauhid kepada Allah, maka selalu diiringi dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
Demikian pula kebalikannya, yakni mengenai perbuatan dosa besar. Dosa yang paling besar adalah tidak bertauhid kepada Allah dan menyekutukannya. Kemudian, dosa besar yang kedua adalah berbuat durhaka atau menyakiti orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa besar, maka beliau menjawab, menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan kesaksian dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya atau siksaannya di dunia adalah berbuat zalim dan al-uquq atau durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari.